Kisah dimulai ketika bocah berumur 14 tahun memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia berjalan kaki sejauh 470 km menuju Paris. Louis Vuitton mengawali karirnya sebagai pembuat koper hingga karyanya begitu dikagumi oleh istri Kaisar Napoleon ketika pada tahun 1852. Hal itu yang menjadi gerbang pembuka bagi Louis Vuitton dikenal oleh masyarakat, terutama di kalangan bangsawan. Hingga saat ini, Louis Vuitton dikenal sebagai brand yang menawarkan gaya hidup mewah non mega bagi masyarakat dunia. So, siapkan camilan kalian dan paskan posisi rebahan. Mari kita bahas. Inilah brand super mewah Louis Vuitton. Louis Vuitton lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 di Ancay, sebuah desa kecil di pegunungan Prancis bagian timur. Ia berasal dari keluarga miskin. Ayahnya, Xavier Vuitton, merupakan seorang petani, sementara sang ibu, Corinne Gaillard, adalah seorang pembuat topi. Dia tumbuh seperti anak-anak normal lainnya sampai akhirnya tragedi menimpa keluarganya. Pada usia 10 tahun, Vuitton kehilangan ibunya. Setelah itu, ayahnya menikah kembali. Namun, ibu tiri Vuitton begitu kejam seperti yang digambarkan dalam sinetron-sinetron di Indosiar. Sementara, Vuitton yang keras kepala memutuskan untuk kabur dari rumah. Dia pergi ke Paris pada tahun 1835, ketika usianya baru menginjak 14 tahun. Dia meninggalkan rumah sendirian dengan berjalan kaki sejauh 470 km. Perlu waktu 2 tahun baginya untuk sampai ke Paris, sehingga membuatnya menjadi tunawisma. Di sepanjang perjalanan, Vuitton menekuni beberapa pekerjaan untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ia juga memilih bersirahat di tempat penampungan yang dia temukan dalam perjalanannya. Sesampainya di Paris, saat ia berumur 16 tahun, Vuitton menjadi pekerja magang di tempat pembuat koper, yaitu Monsieur Marechal. Sebagai remaja, Vuitton merupakan seorang yang kreatif, dan dia pun merasa jika membuat koper merupakan pekerjaan yang cocok baginya. Saat itu, koper peti yang terbuat dari kulit merupakan kerajinan yang diminati di Eropa pada abad ke-19. Vuitton terbukti mampu menghasilkan karya-karya yang digemari oleh pelanggan. Dia membuat koper dengan perpaduan antara gaya dan kemewahan. Dalam beberapa tahun, dia menjadi salah satu perancang terkenal bagi penggemar fashion di Paris. Hingga pada tahun 1852, istri Napoleon ketiga, Permaisuri Eugène de Montijo, mempekerjakan Vuitton sebagai pembuat koper pribadinya. Bekerja untuk seorang istri kaisar menjadikan Vuitton makin dikenal masyarakat Prancis. Lalu pada tanggal 22 April 1854, ia menikahi seorang perempuan berusia 17 tahun bernama Clemence Emile Barrioux. Pada tahun 1958, dia memperkenalkan desain koper terbarunya. Banyak kalangan menilai jika koper itu sebagai cikal bakal koper modern. Setelah itu, permintaan yang melonjak membuat tokonya semakin ekspansif di Paris. Dia membuka studio pembuatan koper di Asnieres pada tahun 1859 dengan 20 karyawan. Pada tahun 1867 di Exposition Universelle, Vuitton memperoleh medali perunggu yang menjadikannya semakin terkenal. Namun, bisnisnya tak selalu berjalan mulus. Sejumlah toko Vuitton dihancurkan dan dijarah antara tahun 1870 hingga 1871 ketika Perang Prancis dan Prusia sedang berlangsung. Setelah perang berakhir, dalam beberapa bulan kemudian dia berhasil membangun toko baru yang terletak di jantung kota Paris. Pada tahun 1889, dia kembali diberi hadiah utama dan medali emas di Exposition Universelle. Sekali lagi, penghargaan tersebut meningkatkan popularitas atas karyanya. Dengan komitmen estetika dan keterampilan bisnisnya, Vuitton terus memproduksi koper mewah berkualitas tinggi.
Dia selalu bekerja hingga ajal menjemputnya pada tanggal 27 Februari 1892 di usia 70 tahun. Dia menyerahkan perusahaannya kepada putranya, George Vuitton. Di bawah kepemimpinannya, George meluncurkan monogram LV yang kini terkenal hingga generasi masa depan. Produk Louis Vuitton merambah ke berbagai ranah fashion seperti baju, tas, dan perhiasan. Saat ini, brand Louis Vuitton menjadi salah satu brand fashion paling terkenal di dunia. Tak heran jika Bernard Arnault, sang pemilik Louis Vuitton saat ini, menjadi orang pertama di daftar orang terkaya di dunia menurut Forbes. Dari kisah Louis Vuitton, kita bisa ambil pelajaran bahwa dengan kegigihan dan tekad yang kuat, serta komitmen yang tinggi, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka, kerja, dan jangan bermalas-malasan. Cukup itu saja untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.